Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua dimanapun berada, jumpa lagi ya tentunya masih setia di JHD Channel. Kali ini saya akan membuatkan tutorial cara membuat nektar terbaik sepanjang masa. Nah, untuk pertama-tama ya kita pisahkan terlebih dahulu putih telurnya dengan kuning telurnya ya teman-teman. Nah, saya menggunakan plastik ya untuk memisahkan putih telurnya teman-teman. Nah, kita pisahkan dari kuning telurnya ya. Nah, buat teman-teman saya sarankan sekali ya untuk memakai kuning telur bebek teman-teman, karena kandungannya sangat tidak diragukan lagi teman-teman dari telur-telur lain ya. Nah, setelah kuning telurnya kita pisahkan dari putihnya ya, lalu kita ambil, kita tuang ke dalam gelas teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, kuning telurnya sangat pekat sekali teman-teman. Tentunya kandungan proteinnya sangat tinggi sekali teman-teman dari telur-telur lain ya. Nah, setelah ini saya sarankan teman-teman kasih air sedikit saja ya untuk mencampurkan telurnya dengan air teman-teman, agar si kuning telurnya mudah larut dicampur dengan bahan-bahan lain ya. Karena ya teman-teman, kalau misalkan bikin cuma kuning telur saja tanpa dikasih air ya, pasti akan sedikit agak menggumpal dan tidak tercampur rata ya. Apalagi kalau kuning telurnya langsung dicampur dengan madu atau sirup, pasti akan menggumpal teman-teman, dan tidak bisa tercampur dengan bahan-bahan lain teman-teman. Jadi saya sarankan larutkan dengan sedikit air saja teman-teman, biar kuning telurnya larut ya, enggak menggumpal teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat ya ini ya. Ini mudah sekali ya, karena kadang banyak yang kurang paham ya dengan cara pembuatannya ya. Alhasil kalau kita bikinnya nggak sesuai ya, atau kita bikinnya nggak sesuai prosedur ya, tentunya nektar hasilnya tidak akan sesuai yang kita harapkan teman-teman. Nah, setelah kuning telurnya tercampur rata dengan air ya, lalu kita masukkan susu kental manisnya ya teman-teman. Untuk mereknya bebas ya teman-teman, mau pakai yang apa, mau pakai Frisian Flake, mau pakai susu cap enak, atau Frisian Flake yang gold, nggak apa-apa ya, bebas ya teman-teman. Untuk takarannya bisa pakai 2 saset atau 3 saset teman-teman. Nah, kebetulan saya pakai 3 saset ya teman-teman. Nah, ini sudah saya masukkan terlebih dahulu ke dalam botol kaca ya. Nah, takarannya saya 3 saset SKM ya. Nah, kemudian kita aduk-aduk ya hingga rata teman-teman dengan kuning telurnya ya, yang kita campur dengan air tadi ya. Kita campurkan dengan susunya teman-teman. Kita sambil aduk-aduk ringan saja ya, gak usah terburu-buru teman, nanti kedagar-dagar teman-teman. Kita aduk-aduk pelan-pelan saja teman-teman. Nah, seperti itu yang teman-teman lihat ya, tercampur rata teman-teman, tanpa ada gumpalan sedikit pun di nektar, di campuran susu ini ya. Nah, untuk kemudian setelah ini bisa kita masukkan gula jawanya ya, atau madunya nggak apa-apa. Kalau nggak pakai gula jawa, mau pakai sirup pun nggak apa-apa teman-teman. Karena saya belum melarutkan si gula merahnya ya, jadi saya masukkan terlebih dahulu madunya teman-teman. Untuk madu saya menggunakan 1 saset ya, menggunakan madu rasa teman-teman. Ini ya, cukup 1 saset saja ya teman-teman, jangan lebih ya. Nah, ini
terbilang sangat cukup lah buat kebutuhan si burung ya. Cukup 1 saset saja teman-teman, jangan lebih. Apalagi di musim hujan seperti ini ya, sangat cocok sekali teman-teman. Nah, setelah kita masukkan madu, kita aduk-aduk kembali teman-teman hingga rata ya. Dan untuk nektar ini sangat bagus sekali ya untuk semua jenis burung kolibri ya, mulai dari konin, korlap, suku ontong, atau jenis burung madu lainnya ya teman-teman. Ini sangat bagus sekali ya buat burung-burung madu ya. Untuk penyimpanannya ini terbilang sangat tahan lama ya teman-teman, karena ini bisa lebih dari 1 bulan ya. Penyimpanan wajib di kulkas ya teman-teman, di bagian pintu saja, jangan di bagian freezer ya. Nah, untuk selanjutnya setelah kita campurkan dari tadi ya kuning telurnya dan susu kental manisnya dan madu ya, kita siapkan ya gula merahnya ya. Nah, di sini saya menggunakan gula merah ya, gula atau gula Jawa ya, yang terbuat dari kelapa teman-teman, bukan gula aren ya. Saya menggunakan gula merah dari kelapa teman-teman. Nah, kita potong-potong dahulu ya, potong-potong kecil ya. Nah, kita pakai 1/4-nya saja teman-teman. Kita potong-potong kecil-kecil ya, agar proses pelarutannya nanti mudah ya, atau cepat larut teman-teman. Nah, untuk melarutkannya masih menggunakan air ya, sedikit saja teman-teman. Bisa pakai air panas, bisa juga pakai air dingin. Di sini saya menggunakan air dingin teman-teman, karena kalau menggunakan air panas ya agak lama kita menunggunya untuk dingin, untuk kita campurkan dengan nektar yang kita bikin tadi ya. Terus selanjutnya kita masukkan gula Jawanya ke dalam gelas ya. Kita kasih air sedikit saja teman-teman untuk melarutkannya ya. Kita kasih air sedikit saja teman-teman. Kita bersihkan dulu ini yang ada di plastik teman-teman, biar enggak mubazir ya. Nah, selanjutnya kita kasih air sedikit saja teman-teman untuk melarutkan gula Jawa yang kita potong-potong tadi teman-teman. Nah, segini teman-teman. Kita aduk-aduk ya, sambil kita tekan-tekan ya menggunakan sendok teman-teman. Untuk melarutkan kita aduk-aduk, kita tekan-tekan ya sampai gula merahnya larut dengan sempurna teman-teman. Nah, seperti ini ya. Setelah gula merahnya larut, kita tuangkan ke 3 bahan yang kita campurkan tadi ya ke dalam 1 gelas teman-teman. Kita tuangkan dan kita aduk-aduk kembali hingga rata teman-teman. Nah, untuk teman-teman kalau pengen hasilnya lebih bagus ya, setelah kita campurkan, kita aduk-aduk, bisa kita saring ya menggunakan saringan santan ya, atau saringan buah ya. Itu kalau hasilnya pengen lebih bagus aja teman-teman, biar terpisah ya antara sisa-sisaan yang mengental ya, atau dari sisaan yang ada di dalam larutan gula merah tadi ya. Ya nggak penting-penting amat sih, kalau mau disaring ya lebih bagus teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu ya cara pembuatan nektarnya. Nanti kita tes coba di burung-burung yang ada di peliharaan saya ya. Nanti kita testimoni hasil dari nektar terbaik sepanjang masa ini teman-teman. Kemudian kita masukkan ke dalam botol kaca ya, bekas 1000 teman-teman, biar penyimpanannya lebih bagus dan tahan lama. Nanti kita kasih disimpan di kulkas ya, di bagian itu saja teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.
Mantap.